sebelahnya patung-patung itu, Mas. Kalau orang ke situ mencari cepat kaya ya ke situ. Dari pelaku ritual kok bisa mengetahui siapakah yang akan ditumbalkan? Itu taunya dari mana, Pak ya? Nah nanti kalau orang ke situ ditumbalkan ya melihat kumur itu, nanti bisa apa itu maksud saya bisa melihat itu. Jadi pelaku ritual itu ketika masuk ke ruangan itu belum pulang atau di saat ritual itu harus atau wajib melihat air sumur. Iya. Dan nanti di air sumur itu muncul bayangan atau wajah calon yang akan ditumbalkan. Tapi kira-kira kalau tumbalnya orang lain boleh nggak, Pak ya? Iya. Barangkali bisa menumbalkan musuh atau... Bisa, Mas. Bisa nggak? Iya. Tumbal di sini tidak harus menumbalkan keluarga atau anak. Jadi tumbal musuh juga bisa, Pak Yon? Iya, iya. Bisa nggak? Bisa. Jadi bisa. pesugihan dengan menumbalkan musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Mujang, Tulungagung. Kita akan mencoba mengeksplor sebuah lokasi yang dimana tempat ini sudah sangat viral sekali dan sudah sangat terkenal oleh masyarakat wilayah Jawa Timur, yaitu wisata Ketekan Mujang atau makam Desa Mujang. Dan saat ini saya ditemani dengan Pak Sinten? Pak Yon. Pak Yon. Nah, Pak Yon ini nanti akan kita ajak keliling untuk mengeksplor lokasi makam yang ada di Mujang ini. Ya. Pak, sambil jalan yuk kita ke sana, Pak. Ya. Nah, teman-teman, jadi di sebelah sana nanti ada kita review ke sana. Namun sebelum ke sana kita akan masuk ke makam dulu, Bang. Ya. Pak. Ya. Suasana pagi hari ini sangat lengang sekali ya, teman-teman. Sebelah kanan jenengan itu yang ada patung-patung itu, Pak. Kita ke sana, Pak. Oh ya. Saya penasaran. Ya. Itu kan banyak sekali patung ya, ya. Pak ya. Ya. Oke, ini patung apa itu, Pak Yon? Ini patungnya juragan Pak Suroyo Bu Suroyo itu, Mas. Pak Suroyo Bu Suroyo. Bu Suroyo. Iya. Itu juragan apa, Pak ya? Itu orangnya kaya sak Tulungagung itu, Mas. Iya. Jadi yang terhormat nih, ya ini patung-patungnya itu. Pak, kita mendekat agak ke sana, Pak ya. Ya. Nah, jadi patung-patung ini yang membuat itu orang yang paling kaya di Tulungagung. Tulungagung, ya, ya. Pasti ada sejarahnya, Pak Yon. Oh, kenapa kok orang paling kaya di Tulungagung ini sampai membuat patung seperti ini? Begini, Mas, kalau begitu kan itu aslinya itu ya orang sini. Begitu, terus akhirnya dimakam ke sini. Oh, dimakamkan di sini? Iya, begitu, makamnya Mas. juga ada di situ? Nggak ada. Nggak ada. Ataukah gini, Pak Yon, wisata Ketekan Mujang atau makam Mujang itu kan konon ceritanya tempat orang untuk ngalap berkah atau mencari pesugihan di sini, betul? Oh iya betul, mencari sugihan ke sini itu ya betul. Ya kalau orang ke sini itu cepat kaya begitu, Mas. Orang yang punya niat untuk ritual dan mencari berkah, ya anggaplah mencari pesugihan di sini itu cepat kaya. Iya. Dan dengan cara ritual seperti apa barangkali Pak Yon mengetahuinya? Kan itu ceritanya ini kan begini, Mas. Ceritanya ini kan petilasan Sunan Kalijogo itu. Petilasan Sunan Kalijogo? Iya. Di sebelah mananya, Pak? Petilasannya jadi keramatan itu rupanya hijau itu. Yang di pojok sana? Sini, Mas. Sini. Iya. Petilasannya sini. Kalau yang dalam ini apa, Pak Yon? Makam siapa itu? Makam anak-anaknya juragan Pak Suroyo Bu Suroyo ini. Oh gitu. Iya. Yang orang paling kaya di Tulungagung. Iya, yang paling kaya ini, Mas. Jadi dimakamkan di sini keluarganya gitu ya? Iya. Kalau yang Sunan Kalijogo itu yang sebelah mana, Pak ya? Ini petilasan. Oh, di sana tuh ada petilasan, Pak Yan ya? Iya, Mas. Ya. Nggih. Ini makam umum, Pak Yon? Iya.
makan umum. Juga ada makam Cina ya, Oh, campur ya? itu Iya. makan bongcono itu. Nggih, campur. Iya. Ini Oh ini petilasannya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo Pak ya? Iya. Petilasan ya di sini itu. Jadi makam Iya. ini sebenarnya bukan makam, tapi petilasan. Iya, petilasan. Petilasan, bukan makam nggih. Bukan. Kalau yang sebelah sana itu ada rumah ya itu Pak? Nggak ada petilasan lagi ya? Oh, enggak ada. Nggak ada? Enggak ada. Itu warung-warung itu. Oh, Warung-warung penjualan nasi ya. sih. Ya apa itu ya es ya kopi begitu. Oke. Jadi kalau yang itu ya makanya juragan itu Pak Suroyo Bu Suroyo. Niku paling kaya sak Telungagung. Iya Mas. Pak Yon, Ya. Pak Yon tadi kan ada pertanyaan yang belum jenengan jawab. Orang ya ketika datang ke sini dengan tujuan ingin ngalah berkah, ingin kaya dengan cara Ya. mencari pesugihan. Ya. Lokasinya di mana ritualnya itu? Di dalam cungkup itu tadi kah? Iya, yang tertutup itu. Oh Mas. yang ada makamnya itu Iya. atau sebelahnya? Iya begitu. Dua-duanya itu. Tujuannya ya tertutup itu Mas. Sebabnya itu kan makanya saya bilangi Mas, kalau cari sugihan di situ, bukan cari enggak bisa masuk begitu. Jadi yang bisa memasuki ruangan itu harus melewati kuncen ya? Iya Mas. Soalnya yang bisa membukanya kan Juru kunci. juru kunci. Iya. Dan kebetulan hari ini juru kuncinya tidak ada. Iya. Jadi Pak Yon ini yang mengajak kami keliling, saya keliling untuk menyepil tempat-tempat yang ada di makam Ujang ini. Iya. Ada undang-undang yang ingin saya tanyakan Pak Yon. Iya. Menurut informasi di khalayak rame, orang yang sudah sukses untuk ritual dan mencari pesugihan di sini itu katanya ada tumbal, Iya. menumbalkan keluarga. Ya, keluarga pasti Mas. Iya itu. Dan katanya tumbal itu bisa berubah wujud menjadi kera atau monyet. Betul. Itu. Dan Betul. di sekitar tempat ini kita tidak menemukan kera atau monyet. Itu lokasinya di mana Pak Yon? Di sungai itu Mas. Bisa kita lihat di sana Pak? Bisa. Monggo. Iya. Kita akan Ya. melihat, mereview yang katanya monyet-monyet yang ada di sini itu merupakan tumbal dari pesugihan sini Pak. Iya. Ini kalau malam hari juga ramai Pak Yon. Iya. Katanya banyak muda-mudi yang Iya. juga di sini ya? Iya. Iya banyak Mas. Banyak ya? Iya. Jenengan sudah lama Pak Yon tinggal di Iya area sini? sudah. Berapa tahun Pak Yon? Perkiraan 9 Mas. 9 tahun. Iya. Jadi sangat hafal banget ya seluruh Iya. tentang. Saya kan di sing amanaken sarang malete juragan ini di enten pundi-pundi kota kan kula Mas. Jenengan. Iya. Nah, jadi lokasi antara sungai dengan makam ini agak lumayan jauh Pak Yon ya. Iya. Kalau sebelah kiri itu gedung apa Pak Yon? Walet Iya. itu. Iya palet itu Mas. Walet. Iya. Masih ada sarang waletnya? Mas, Nggak pergi ya kayaknya. katanya juragan mau dibangun lagi. Sebabnya Donggabe ketek itu Mas, monyetnya itu. Oh gitu. Iya. Oke. Ya biasanya ke sini Mas, monyetnya itu. Banyak biasanya itu. Iya, biasanya itu ke sini Mas, banyak Mas. Makanya monyetnya itu dikasih makanan. Ada yang nangis Mas. Monyetnya ada yang nangis. Iya, menangis Mas. Nggak mau makan itu dikasih, nggak mau. Nangis Mas. Jadi seolah-olah monyet itu seperti manusia yang sedang mengalami tekanan batin gitu Pak ya. Oh nggih. Seperti orang yang apa ya, ditinggal keluarganya. Ya begitu. keluarga Iya, gitu ya. betul. Iya. Betul Mas. Ini biasanya banyak di sini ya Pak Yan ya? Iya, biasanya Nggak ada di ya? sini banyak Mas, biasanya itu. Aneh ya Pak Yan, kok nggak ada ya? Kok nggak ada? Iya Mas, nggak ada. Ya teman-teman, jadi sebenarnya monyet-monyet itu ketika tidak ada di makam tadi, itu mereka itu ngumpulnya di bawah jembatan ini. Tapi kali ini satu pun tidak kita temui ya Pak Yan? Iya. Atau sebelah sana, coba saya zoom teman-teman. Iya. Nggak ada Pak Yan di sana, Iya. nggak ada.
Kalau sepengetahuan jenengan, kemana perginya monyet-monyet ini Pak Yan? Wah. Kira-kira? Saya nggak tahu mas. Nggak tahu. Iya nggak tahu. Seperti apa ya? Seperti gaib ya? Tiba-tiba ada. Iya. Soalnya monyet gaib itu mas. Oh, monyet gaib. Gaib. Nggih. Jadi semua monyet-monyet yang ada di sini Nggih. itu monyet gaib. Iya. Yang Iya, katanya itu betul. adalah perwujudan dari apa tumbal-tumbal orang yang mencari pesugihan di Ujang sini. Iya. Makanya mas saya bilang itu. Gimana? Kalau kesini itu tumbalnya itu anaknya, wah cepat kaya tenggiki. Cepat kaya mas. Itu Pak. Iya. Jadi Pak Yan menyampaikan kalau seandainya yang ditumbalkan untuk mencari pesugihan atau tumbal pesugihan itu anaknya, itu orang yang mencari pesugihan itu cepat kaya. Iya. Beda dengan orang lain atau keluarga gitu tumbalnya. Terus jumlah monyet yang di sini katanya itu tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Iya. Monyet sini itu tetap 216. Oh, tidak ada nggak sampai ribuan ya, ratusan ya. Iya, Jadi ratusan. jumlahnya ratusan, 216. Iya. Itu enggak bisa lebih, enggak bisa kurang. Panggah pancet aja 216. Nggak nambah, nggak kurang. Iya. Walaupun beranak pinak, ya kan pasti beranak pinak gitu. Iya, Itu pun jumlahnya sama. sama. Kalau tinggal ya tidak bisa kelok. Iya. Mau anak mana yuk, jumlahnya pancet aja itu. Gitu Pak Yon. Iya, jumlahnya pancet itu mas. Pak Yon, di area makam sana itu kan katanya ada sumur yang tadi saya sempat tanyakan. Itu lokasi sumurnya di sebelah mana? Itu sebelahnya patung-patung itu mas. Kalau orang ke situ mencari cepat kaya ya ke situ. Nanti anaknya ditumbalnya. Begitu kalau cepat kaya. Dari pelaku ritual kok bisa mengetahui siapakah yang akan ditumbalkan? Itu taunya dari mana Pak Yon? Yang ditumbalkan yang melihat sumur itu nanti bisa apa itu maksud saya bisa melihat itu. Begitu mas. Jadi pelaku ritual itu ketika masuk ke ruangan itu mungkin sebelum pulang atau di saat ritual itu harus atau wajib melihat air sumur. Iya. Dan nanti di air sumur itu muncul bayangan atau wajah calon yang akan ditumbalkan. Entah itu anak, entah itu keluarga atau saudara gitu. Ya itu. Tapi kira-kira kalau tumbalnya orang lain boleh nggak Pak Yan? Iya. Barangkali bisa menumbalkan musuh atau Ya. musuhku tak tumbal nih gitu. Bisa ya? Iya bisa. Wah enak ini. Iya. Musuhnya tumbalnya ya, biar kaya ya. Iya, ngoten. Iya, bisa mas. Bisa nggak? Iya. Jadi ini sangat luar biasa sekali yang disampaikan Pak Yon. Katanya tumbal di sini tidak harus menumbalkan keluarga atau anak. Jadi tumbal musuh juga bisa Pak Yon nggih? Iya, iya. Bisa nggih? Bisa. Jadi Iya. pesugihan dengan menumbalkan musuh. Nah, syarat Pak Yon, syarat untuk datang ke sini ingin kaya dengan ritual di sini, itu syarat yang harus dibawa dari rumah itu apa Pak Yon? Ya pisang, ya dupo, ya apa itu maksud saya ya kacang itu. Kacang juga? Iya. Kalau bunga-bunga gitu nggak bawa? Bunga staman atau wangi-wangian gitu ya? Kalau anu mas, yang pasti itu yaitu kacang, pisang, dan dupo itu. Itu saja syaratnya Iya. harus dibawa dari rumah ya Pak ya? Iya. Untuk Begitu, sebagai Mas. ritual di dalam ruangan tadi. Iya. Terus hari-harinya Pak Yon, adakah hari-hari khusus untuk hari manjur lah untuk datang untuk ritual di sini? Malam Jumat lagi mas. Malam Jumat Legi. Iya banyak itu pengunjungnya ke sini. Pengunjung yang datang dari sini yang jenengan ketahui itu dari mana saja sih Pak Yon? Ya dari Kalimantan, Hah? ya dari Sumatera. Jauh-jauh. Iya, Sumatera, Kalimantan, Lampung, Surabaya paling dekat itu mas. Iya. Jadi tidak hanya orang daerah lokal sini ya, tapi dari luar Jawa juga banyak Pak. Oh, kalau sekitar sini itu enggak ada mas. Malah nggak ada. Enggak ada. Jauh-jauh mas. Malah orang Jawa. Iya. Ya Kalimantan, Sumatera, Palembang, Surabaya itu yang banyak. Yang banyak datang ke sini. Iya. Jadi tempat pesugihan ini memang sudah sangat terkenal teman-teman, bahkan sampai luar Jawa. Nah, Iya. Pak Yon sendiri pernah nggak mencoba untuk ritual biar kaya gitu Pak Yon? Wah, saya kalau begitu itu enggak mau mas. Sebabnya saya ini sudah kaya. Pokoknya bisa makan setiap hari
kalau itu mending Mas kulo, bagi kulo begitu. Saya ndak pingin kaya begitu, itu ndak kemilik Mas. Saya ya yang kepingin saya pokoknya sugih waras begitu Mas. Itu Pak Yon ya. Ya. Jadi memang benar apa yang jenengan sampaikan, bahwa sungguhnya hidup di dunia ini, apalah artinya sebuah kekayaan atau harta benda di dalam dunia ini, jika kita tidak bisa mensyukuri nikmat dan yang didapat dari sesuatu yang tidak diridhoi Tuhan kan gitu. Iya, iya. Yang penting betul itu, Mas. dapat rezeki yang halal, dengan cara yang baik terus keluarga sehat, seger waras, panjang umur ngoten Pak. Iya Mas. Jadi mungkin mereka-mereka yang datang ke sini itu orang yang kalau bahasa Jawanya itu cupet nalar, orang yang sudah sangat apa ya, terdesak banget atau terhimpit dalam kehidupannya Pak. Iya, lah itu kan begini Mas, kan itu kan milik tangga-tangganya itu sebelah, jadi pengen cepet kaya kan begitu. Jadi diawali dari rasa iri dengki. Iya, iri dengki. Iya, tangganya kaya, punya mobil bagus, hatinya akhirnya punya rasa iri. Aku kudu iso podo karo tonggoku. Ya, begitu betul Mas. Ibarat kata pepatah orang Jawa, besar pasak daripada tiang. Iya, jadi gede belandare timane cagae mentiung akhirnya ambruk kan gitu. Iya. Dan akhirnya menghalalkan segala cara, termasuk cara kaya dengan melakukan ritual pesugihan. Iya. Nanti kan akhirnya kan cepat kaya kan Mas. Tapi kan tidak halal. Iya, tidak halal, betul. Tidak diridhoi Tuhan. Ujung-ujungnya nanti mati masuk apa? Liang kubur. Ada siksa kubur, ada azab akhirat. Iya, itu kan minta bayarannya Mas. Iya no. Karena bersekutu dengan jin. Iya. Kalau seperti kita itu, pokoknya begini aja sudah sugih waras itu. Wah, betul kok Mas. Iya. Pak Yon sendiri pernah nggak menyaksikan orang yang pernah datang ke sini, ritual di sini dan sudah sukses, terus kembali lagi ke sini syukuran, anggap apa, bancaan gitu di sini? Pernah melihat Mas itu. Itu orang Kalimantan. Orang Kalimantan? Wah iya. Itu jualan bayam aja. Wah, sikile dibinggeli Mas. Naik mobil. Kalau begitu nengok saya ini nggak mau. Bosok kaya itu. Padahal kenal. Mencari itu kan saya bawa juru kuncinya itu Mas. Oh, jenengan yang mengantarkan ke juru kunci. Sebelum orang itu kaya datang ke sini bilang aku jualan bayam. Iya. Si miskinnya. Iya. Ketika sudah ke sini bawa mobil, kakinya dikasih gelang, menoleh jenengan pun nggak sudi. Nggak mau Mas. Itulah manusia, ya kan? Ya Allah, begitu ya Mas ya. Itulah sifat manusia kebanyakan sekarang Pak Yon. Jadi seperti kacang lupa kulitnya lagi. Iya, sopo betul. Sopo betul. Aku suge, yo awakmu sopo kan gitu. Pak Yon, terima kasih jenengan sudah berkenan mengantar saya berkeliling ke sebuah tempat yang sangat keramat yang dinamakan apa? Makam Ngujang. Makam Ngujang, Makam Ngujang yang berada alamannya di Desa Ngujang, Kecamatan Ngujang. Atau Kecamatan Ngunut? Kecamatan Dongwaru. Oh, Dongwaru kecamatannya. Tulungagung, Jawa Timur. Dan fenomena yang seharusnya kita temui di sini itu banyak sekali ya monyet-monyet. Tapi hari ini zong, kata Pak Yon, monyet-monyet yang ada di sini itu monyet gaib yang tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang, Dan ada cerita bahwa monyet-monyet yang ada di sini itu adalah semuanya itu korban dari tumbal pesugihan yang ada di betul. Terima kasih Pak Yon atas waktunya, dan teman-teman untuk tahun kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu narasi yang saya sampaikan maupun tayang dalam video kali ini. Saya hanya mengedukasi, tidak menyarankan dan tidak menganjurkan untuk berbuat seperti ini. Jadikanlah tayangan ini merupakan hiburan dan pengetahuan semata. Jadi jadikan maklum apabila ada kesalahan, karena saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Tidak lupa saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan selamatan dunia sampai akhir. Akhiri billahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.